presentasi berikut ini juga dari asosiasi yang lama, sudah saya kenal lama asosiasinya, yaitu Kapensi, yang dalam hal ini akan disampaikan atau diwakili oleh Bapak Insinyur Gandung Sri Harninto. Ya. Lahir di Blora tahun 71, S1-nya UGM, saat ini beliau adalah Direktur Utama PT Geofos Industri. Baik, silakan langsung saja Pak Gandung. Waktunya 15 menit ya. Ya, silakan Pak. Saya usahakan. Terima kasih Pak Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya coba mendekati dengan cara yang lebih praktis. Kalau tadi sudah disampaikan banyak sekali, saya pikir sudah cukup lengkap. Jadi izinkan saya coba berbagi pengalaman hal-hal yang lebih praktis bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap program Link and Match vokasi dan dunia usaha. Jadi semoga 10 menit selesai nih Pak Samsul, biar ada waktu untuk diskusi buat teman-teman juga. Nah ini kira-kira seperti ini Pak, peran asosiasi jasa konstruksi dalam sinergitas kepentingan untuk program manajemen vokasi dan dunia kerja. Karena kebetulan di perusahaan kami juga melaksanakan program magang Pak buat teman-teman vokasi D3 dalam hal ini. D3 pernah juga dari MK, sehingga paling tidak ada sedikit gambaran real gitu ya, jadi tidak sekedar konsep bagaimana karena saya mewakili Kapensi, peran asosiasi jasa konstruksi dalam hal ini. Berikutnya, next, bisa berikutnya Pak, next, halo, oke. Nah ini saya pikir tadi sampai Pak Samsul, saya nggak perlu mengenalkan Kapensi karena saya pikir Kapensi sudah cukup umur itu, cukup umur dalam artian panjang historis dan experiences-nya. Kami sekarang mencatat anggota hampir 30 sekian ribu, berkurang banyak Pak sebenarnya karena pada tahun-tahun sebelumnya kita pernah mencatat hampir 80 ribu, tapi dengan adanya berbagai macam hal, baik itu faktor internal dan juga banyak teman-teman asosiasi lain mungkin gitu ya, sehingga anggota kami sekitar 30 sekian ribu sekarang yang tercatat. Jadi kalau tadi AKI hanya 180 karena memang hanya dikhususkan untuk perusahaan besar, kalau kami lebih berada di menengah kecil Pak, sehingga jumlahnya jauh bedanya gitu, kalau situ hanya 180, kalau kami 30 sekian ribu. Nah ini pengenalan Kapensi, dan alhamdulillah kita sudah punya website yang cukup integratif Pak. Jadi seluruh proses asosiasi bisa melalui JIT ini, mulai dari sertifikasi anggota, kemudian kita mengetahui pengurus cabang, wilayah, daerah, halo Pak. cabang. Halo Pak, suaranya ya, kurang jernih ya, suaranya. Kurang jernih ya? Ya, ini Pak, saya. Oh ini mic-nya, ini Pak, halo? Mantul kali ini Pak. Seperti ini Pak, halo? Agak lumayan. Oke, mohon maaf ya, jadi mic-nya tadi terlalu jauh kali. Oke, selanjutnya. Berikutnya Pak. Nah ini kira-kira nanti outline-nya aja Pak, lanjut aja. Terusnya. Terus lanjut. Berikutnya Pak. Nah, ini saya pikir kita udah tahu bahwa Pak ini sebenarnya membaca potensi gitu Pak ya, bahwa tahun 2021 PUPR akan mendapatkan suatu anggaran yang cukup besar. Ini karena kaitannya dengan Kementerian PUPR. Ini saya ambil ketika teman-teman asosiasi diundang untuk mengikuti penjelasan program pembangunan sektor infrastruktur tahun 2001 oleh Pak Basuki. Berikutnya. Berikutnya Pak. Halo. Nah, ini kira-kira tahun depan itu kita akan, Kementerian PUPR dalam ini akan mendapatkan anggaran 150 triliun. Dan ini saya coba ini aja Pak, screenshot aja bahwa bagi kontraktor ini kan ini 149 triliun, luar biasa banyak, karena tahun 2019 saja itu hanya 120. Jadi sebenarnya proyek infrastruktur itu tidak pernah terjadi pengurangan, justru mengalami peningkatan yang signifikan. Dan ini Pak Nanang pasti juga pusing ini ya, karena jumlah proyeknya menjadi luar biasa banyak. Dan nilainya itu sudah secara jumlah pasti sama
akan linear lah, kurang seperti itu, sehingga beban Kementerian PU menjadi lebih berat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena untuk tahun 2020 karena adanya pandemi itu kan juga sekitar 120 sekian seingat saya, tapi terjadi refocusing, relokasi sehingga akhirnya hanya sekitar 80 sekian seingat saya. Itu pun sudah lumayan, tetap ada jalan. Nah, tahun depan pasti akan menjadi lebih besar lagi, kira-kira sesuai dengan rencana yang sudah dibuat oleh Kementerian PUPR. Berikutnya. Berikutnya Pak. Nah, ini saya screenshot aja Pak, ada Bina Marga sekian triliun, kemudian SDA sekian triliun, kemudian dari Cipta Karya 26 triliun, perumahan 8 triliun, jadi nilainya luar biasa. Nah, bagi kami kontraktor atau konsultan ini kan informasi proyek atau uang Pak, tapi ini bagi pendidikan vokasi, kemudian kita tahu banyak sekali akan tersedia tempat praktek atau magang. Jadi ini saya coba ini Pak dalam dataran lebih teknis ya, bagaimana proyek yang sudah diselenggarakan oleh pemerintah dalam menggunakan APBN itu bisa digunakan kementerian lain untuk adik-adik kita yang sedang menempuh pendidikan vokasi untuk bisa menggunakan proyek ini sebagai tempat sekolah mereka, sekolah praktek mereka, sehingga diharapkan ketika sudah di sana ini ada ini. Nanti kan proses tender sebagian dikerjakan oleh teman-teman dari AKI, dari Gapensi. Ini menjadi informasi bagaimana nanti dunia pendidikan bisa links gitu ya, links dengan kegiatan itu. Ini semua Pak, saya ngomong sektor konstruksi ya, kebetulan kami Gapensi Pak, sektor konstruksi. Kita tahu, di sana ada bangun bendungan, seharusnya bendungan memerlukan tenaga terampil seperti ini, tenaga kerja seperti ini, bisa nggak teman-teman yang di sana vokasi juga kemudian masuk di sana untuk melakukan praktek magang. Karena kan sebenarnya kalau ini ada idiom yang nggak enak Pak, kalau teman-teman SMA di kantor pemerintah di PU itu kan nggak disuruh kerja Pak, tapi disuruh fotokopi dan bikin kopi gitu. Jadi mestinya nggak seperti itu, kalau namanya magang ya di lapangan gitu. Nah ini saya pikir informasi proyek ini penting, bagaimana ini dikelola selain membangun infrastruktur juga sebagai cara menyiapkan generasi masa depan Pak, supaya mereka sudah tahu, well informed terhadap teknologi, metode, dan apapun tadi diceritakan oleh dari BUMN juga ya, tentang BIM dan sebagainya. Jadi adalah suatu opportunity, suatu lab raksasa gitu yang kita mungkin masih lalai untuk menganggap ini sebagai tempat sekolah atau tempat praktek yang luar biasa besar. Berikutnya. Nah, terus berikutnya aja. Nah, siapa sih stakeholder-nya? Kita kan mengenal ada tripleholic, pentaholic, atau quadholic gitu ya. Tapi saya kalau kita ngomong vokasi itu harus melibatkan banyak stakeholder Pak. Satu, pasti melibatkan Kementerian Pendidikan Nasional Pak, dan Kementerian Teknis, bisa PU, bisa Perhubungan, bisa ESDM, atau kementerian lain yang mempunyai proyek-proyek konstruksi dalam hal ini. Kemudian tentunya yang kedua adalah bisnis, yaitu perusahaan, di mana perusahaan ada tempat untuk magang atau kita mendapatkan pengajar praktek Pak. Jadi kan perusahaan itu real ya, ada orangnya, kemudian kita bisa mendapatkan untuk diajak mengajar di sekolah-sekolah vokasi kita. Jadi tidak sekedar mendapatkan teori, tapi juga mendapatkan praktek. Kemudian komunitinya siapa? Jadi kita kan tahu teman-teman AKI, Gapensi itu kan tergabung dalam suatu asosiasi badan usaha. Tadi ada ASTI adalah asosiasi profesi, yang mungkin yang lainnya ada HAKI, ada HATI, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ditambahkan lagi sekarang yang sesuai diakreditasi adalah asosiasi rantai pasok. Nah inilah seharusnya teman-teman pendidikan gitu ya bisa menjalin kerjasama dengan asosiasi, karena kalau per perusahaan mungkin terlalu banyak berat, tapi kalau itu melalui asosiasi pasti jauh lebih mudah. Kemudian ada media massa, itu tentu zaman sekarang Pak, media informasi, media massa, media sosial menjadi kunci untuk bisa mengajukan publikasi atau kontrol. Nah kemudian akademik sudah pasti Pak, ada SMK, Politeknik, akademik, sekolah vokasi dan sebagainya terkait dengan teori dan pendidikan karakter terhadap seluruh proses bagaimana link and match itu kita jalankan. Jadi 5 stakeholder ini Pak yang harus kita rangkul semua, karena kalau hanya merangkul Kementerian Teknis seperti hanya mengatur PU Pak, itu saya yakin tidak akan jalan, karena kan yang punya kewenangan di dunia pendidikan adalah Kementerian Pendidikan Nasional. Saya pernah mengikuti FGD yang diselenggarakan oleh Kementerian PU tentang kewajiban kontraktor untuk menerima mahasiswa magang.
Tapi begitu mengundang Kementerian Pendidikan Nasional, ada nggak kecocokan gitu, terjadi ego sektoral gitu. Saya pernah ikut, saya bingung gitu. Begitu dia ikut pagi, ngomong sebentar, merasa itu sudah dikerjakan oleh Kementerian Pendidikan. Akhirnya siangnya hilang, Pak. Saya itu kok bertanya-tanya, artinya di sini ada ego sektoral yang tidak enak. Nah, seharusnya kan nggak seperti itu, karena nggak mungkin program link match itu hanya dari sisi industrinya saja, nggak bisa, karena kan anak-anak kita, adik-adik kita kan di sekolah di bawah kewenangan pendidikan nasional. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi memang seluruh stakeholder ini harus kita ajak gitu, kita rangkul bagaimana memikirkan proses link and match. Kalau nggak dipikirkan ya nggak akan jalan. Gitu. Berikutnya, Pak. Silakan berikutnya, Pak. Nah, berikutnya, next. Nah, oke. Ini data mengenai potensi bagaimana teman-teman pendidikan bisa melakukan proses link and match. Tadi sudah disampaikan oleh Pak dari AKI, masih lupa tadi ya, kenalnya Pak Budiarto aja, mohon maaf Pak. Itu sekitar ada 10 atau mungkin lebih BUMN yang biasanya memang karena besar terbanyak tergabung di AKI atau kalau konsultan di Inkindo gitu ya. Kemudian itu hanya sekitar jumlahnya 25% jumlah proyek yang dikerjakan tahun 2019. Artinya nilainya besar sekali karena 10 BUMN itu mengerjakan 25% seluruh anggaran PUPR. Sementara yang BUJK yang terdata di LPJKN yang jumlahnya 135.000 itu mengerjakan 75. Bisa dibandingkan, ini sebenarnya data aja Pak, bukan membandingkan swasta BUMN karena forumnya tidak di sini. Paling tidak, ini adalah potensi tempat magang yang luar biasa yang selama ini kita tidak bisa menata lebih mekanik ya, lebih sistem gitu ya. Bagaimana proyek-proyek BUMN itu bisa menjadi tempat sekolah buat adik-adik kita. Nah, bagaimana peran asosiasi, entah itu profesi atau brand usaha, yang satu, yang pasti yang jelas melalui asosiasi bisa kerjasama dengan AKI, dengan ASTI, dengan kami Gapensi gitu. Bagaimana kami meminta anggota-anggota kami setiap ada mengerjakan proyek KPBN atau PB itu kita wajibkan untuk menyediakan tempat magang. Di permennya sudah ada gitu. Cuma implementasinya saya nggak tahu karena kan ada diatur Pak, nilainya 5M itu harus menyediakan berapa tenaga magang. Saya nggak ingat permennya, tapi paling tidak secara umum seperti itu. Pak Nanang pasti lebih tahu. Tapi paling tidak kalau itu dikomunikasikan dengan asosiasi, kemudian menjadi program kerja asosiasi, anggotanya harus follow gitu. Kalau enggak, ya namanya anggota kan harus follow asosiasi Pak gitu. Kemudian kedua, menjelaskan kurikulum Pak. Ini juga menjadi tantangan terbesar gitu ya. Karena kadang-kadang dunia pendidikan merasa menara geding nih, merasa dibuat sendiri. Padahal apa yang dikerjakan di dunia pendidikan dengan industri belum tentu match gitu. Nah itulah gunanya link and match. Bagaimana teman-teman asosiasi harus memberikan masukan terhadap kurikulum pendidikan vokasi. Nah yang paling penting lagi tadi yang disampaikan Pak Nanang juga bahwa nanti teman-teman asosiasi baik itu profesi SBO seperti dari AKI, dari ASTI adalah penyelenggara LSP Pak. Kalau profesi Pak ya, kalau ini terkait dengan tenaga dari vokasi berarti lembaga sertifikasi. Kalau di Gapensi kan kita punya Gapensi ya Pak ya. Nah kalau ini ada ASTI, nanti ada HAKI, macam-macam itu. Jadi nanti pintunya di sini. Jadi teman-teman adik-adik vokasi setelah mereka lulus bekerja. 1 menit lagi ya Pak. Oke, nah kira-kira seperti itu Pak. Jadi adalah gambaran adalah market yang luar biasa besar yang bisa dikelola oleh teman-teman vokasi. Berikutnya, tinggal 2 slide aja kayaknya Pak. Berikutnya, ini lama sekali pindahnya slide-nya. Oke, terus. Langsung aja. Nah, ini Pak, jadi masalahnya adalah ego sektoral Pak. Ya, jadi kami mohon ini mengkritisi Pak. Jadi antara pendidikan nasional dan Kementerian Teknis itu kayaknya jarang ngobrol, sehingga tidak match gitu ya. Satu, pendidikan vokasi merasa lebih ilmiah, lebih hebat, sementara industri merasa nggak perlu memerlukan pendidikan sebagai R&D dari dunia pendidikan. Kemudian juga ini Pak, overlapping program pendidikan, banyak sekali Kementerian Teknis bikin sekolah masing-masing Pak. Walaupun sebenarnya kan nggak perlu Pak, studi keuangan bikin, PU bikin, perhubungan bikin, Pertamina bikin. Nah seharusnya itu kan bisa memanfaatkan resource dari teman-teman pendidikan. Jadi terjadi overlapping, tidak efisien. Kenapa tidak terjadi efisien? Karena merasa dunia industri tidak cocok dengan produk yang dihasilkan dari perguruan tinggi atau dari sekolah vokasi, sehingga akhirnya mereka cenderung bikin sekolah tinggi akademi sendiri. Nah ini juga menjadi masalah Pak. Jadi sebagai 3 masalah ini yang perlu kita perhatikan. Rekomendasinya Pak, silakan 1 slide lagi. Ayo Pak. Ini menunggunya setengah waktu sendiri pindah slide.
Halo. Ya, ini Pak, silakan udah Halo Pak. Pak. Nah, oke, ini. Nah, jadi penyiapan ini Pak SDM vokasi, saya pikir Pentaholik ini menjadi stakeholder yang harus dirangkul semua. Kita tidak bisa bekerja secara sektoral. Kemudian disarankan pendidikan vokasi adalah pendidikan praktek, pendidikan SDM terampil, sehingga harus banyak mendapatkan tempat-tempat untuk siswa atau mahasiswa itu praktek. Dan itu harus bekerja sama dengan industri melalui asosiasi atau kementerian teknis. Kemudian satu lagi, kurikulum pendidikan vokasi harus mendapatkan asistensi Pak dari dunia industri. Kalau dia bikin kurikulum sendiri, tidak ada inputan atau tidak ada keterlibatan dari dunia industri, ya percuma juga, tidak akan terjadi lag and match. Nah, saya pikir asosiasi memang kita paksa untuk bisa membuat semacam, bukan lembaga akreditasi, semacam lembaga think tank gitu ya, untuk menyusun apa sih kebutuhan industri. Ini mohon maaf saya contohkan di PI kan punya IABI, jadi suatu lembaga yang mengakreditasi pendidikan teknik supaya itu bisa match dengan dunia profesi. Tapi ini kan untuk jenjang profesi Pak, bukan vokasi. Gitu. Hanya mencontohkan. Nah tentunya nanti pendidikan vokasi bisa copy paste begitu ya sistemnya supaya asosiasi juga semacam think tank bagaimana memberikan sumbangan tentang penyelenggaraan pendidikan vokasi supaya terjadi link and match antara dunia pendidikan dan industri. Saya pikir gitu Pak, sharing hal-hal praktis saja, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari KPNC, juga dari AKI tadi. Kalau dari AKI tadi kan tahun 2020. Kalau dari KPNC sudah banyak memberikan apa tadi konklusi dan juga saran tadi. Sebenarnya ini sudah kita lakukan Pak. Maka dari itulah timbulnya Link and Match ini. Jadi kami ikut membidangi ini, mengumpulkan BUMN dan PT Total, swasta semua yang ada di mana itu, di Senturi dulu. Juga kami kumpulkan dari Dignas dan juga dari Naker, sehingga timbullah namanya Link and Match. Kalau dari sejarahnya Link and Match ini kan sudah sejak zamannya Pak Wardiman Joyonegoro. Tapi belum bisa dipraktekkan, baru tahun 2018, 2019 kita deketi itu, termasuk kita deketi Naker, sehingga muncullah tentang praktek magang ini, sehingga magang itu masuk dalam SKS, juga magang itu ada honornya dan sebagainya. Jadi sudah kita jalankan Pak, tetapi memang perlu kita sama-sama mensuarakan ini semua ke anggota kontraktor, ke teman-teman perguruan tinggi, teman-teman SMK, ke teman-teman Poltek. Inilah forumnya gitu kan. Mungkin itu Pak. Terima kasih ini semua, maka kita bisa bertemu. Baik, mungkin selanjutnya paparan dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah 3 yang akan disampaikan oleh Pak Indra Suhada. Beliau ini adalah lahir di Aceh tahun 73 ya. Kemudian beliau S1-nya di Undip, S2-nya. Silakan Pak Indra Suhada, kalau bisa 15 menit mohon disesuaikan karena waktu ya. Silakan Pak Indra. Ini ya, Pak Indra. Terima kasih Pak Samsul. Aceh Pak, pindah ke Balai Jakarta. Jadi mungkin teman-teman yang ada di Pulau Sumatera bagian sebelah sana ada yang sudah pernah ketemu dengan Pak Indra. Silakan Pak. Terima kasih Pak Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengarkan ya suara saya? Bisa Pak Indra, jelas. Oke, terima kasih waktunya Pak Samsul. Memang agak mepet sekali nih waktunya 15 menit pemaparan ini, tapi akan saya coba secara ringkas dan garis-garis besar supaya apa yang dimaksudkan di sini bisa tersampaikan. Tadi udah sama-sama dari awal kita dengarkan tentang bagaimana Link and Match ini bisa mempengaruhi nanti untuk peningkatan kompetensi para siswa-siswa maupun mahasiswa yang di bidang teknik, di sipil untuk pengembangan ke depannya. Jadi di sini akan kita bawakan bagaimana pemberdayaan Link and Match ini dengan konsep yang akan kita laksanakan di Balai Jasa Konstruksi Wilayah 3, yaitu program pelatihan kompetensi langsung kerja. Lanjut. Nah, ini mungkin salah satu keyword yang diberikan kepada kami bahwa bagaimana Link and Match pendidikan vokasi ini bisa membangun sistem jejaring komunikasi yang mudah antara seluruh stakeholder dan peserta didik untuk menghasilkan calon-calon tenaga kerja yang berkualitas, kompeten, handal, dan berkelanjutan. Lanjut.
Nah, sebelumnya kami perkenalkan balai kami. Ini balai kami, Balai Jasa Konstruksi Wilayah 3, letaknya di Jakarta. Ini ada 7 balai yang nantinya mungkin akan bisa bersinergi dengan Bapak dan Ibu ada di daerah untuk program Link and Match ini, mulai dari Balai 1 di Banda Aceh dan Balai 7 di Jayapura. Lanjut. Nah, di mana ada beberapa tugas dan fungsi dari Balai Jasa Konstruksi ini secara umum, Balai 1 sampai Balai 7 tadi, di mana salah satu fungsinya itu adalah koordinasi dan sinkronisasi rencana kerja pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi dengan lembaga pemerintah dan masyarakat di wilayahnya. Nah, saya pikir poin TUSI yang satu ini sangat penting dan terkait kuat dengan program Link and Match yang akan kita kerjasamakan nanti, baik itu dengan mitra kerja Badan Usaha Jasa Konstruksi maupun kawan-kawan dari Vokasi. Lanjut. Nah, ini wilayah kerja dari masing-masing balai. Bapak-bapak dan Ibu sekalian peserta kegiatan pada hari ini, mungkin nanti setelah pemaparan ini mungkin ada yang ingin bekerja sama, silakan menghubungi Balai Jasa Konstruksi di wilayah masing-masing sesuai dengan wilayahnya. Lanjut. Nah, kemudian ini wilayah kerja dari balai kami yang membawahi Vokasi, di mana di sini di 3 wilayah kami, Jakarta, Banten, dan Jabar. Mungkin Bapak dan Ibu yang SMK-nya yang hari ini ikut di wilayah kita, ini pasti ada salah satunya SMK-nya di wilayah kerja kami. Lanjut. Demikian juga dengan sebaran untuk perguruan tinggi dan politeknik yang ada di wilayah kerja kami, ada di DKI, Jabar, dan Banten. Lanjut. Nah, mungkin di awal tadi udah pemateri narasumber di awal mungkin sudah menjelaskan tentang Link and Match, di mana Link and Match ini tadi Pak Samsul juga masih ingat jelas bahwa Pak Wardiman waktu itu Menteri Pendidikannya tentang mencanangkan tentang Link and Match ini, gimana memadupadankan dan menghubungkan antara sistem pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan industri. Nah, ini yang perlu kita cermati bahwa di sistem pendidikan dan kami juga di sistem pelatihan kita, di mana kegiatan-kegiatan pembinaan kita, pelatihan yang dulunya itu kita masih sampai tahap kita melatih. Tapi untuk output dan outcome setelah pelatihan, nah itu yang belum terjangkau oleh kita. Jadi mungkin ada beberapa kegiatan yang dulunya bekerja sama juga dengan Vokasi, kita mungkin sampai dilatih saja para murid-murid atau mahasiswa-mahasiswa di bidang teknik ini. Setelah kita latih, nah itu belum ada pemantauan tentang outcome yang dihasilkan. Nah, melalui program pelatihan kompetensi langsung kerja ini, kita mencoba menawarkan bagaimana kita membuat konsep terintegrasi antara dunia pendidikan dengan dunia industri konstruksi, di mana keduanya ini bisa nanti saling bersinergi untuk bisa memenuhi kebutuhan dari dunia industri konstruksi. Jadi nanti misalnya yang SMK atau Politeknik juga bisa mensinergikan bagaimana kurikulumnya ke dunia industri konstruksi yang selalu dinamis. Nggak mungkin kita terus-terusan tidak mengikuti perkembangan dari dunia konstruksi. Langsung lanjut, Pak. Lanjut. Nah, ini bagaimana kita lihat latar belakangnya, tantangan utama pembangunan infrastruktur kita saat ini adalah peningkatan daya saing dan keunggulan kompetitif pada sektor konstruksi. Bagaimana kita nanti para lulusan-lulusan Vokasi ini bukan lagi cuma sekedar bisa, tapi mampu untuk berdaya saing dan mempunyai keunggulan kompetitif untuk menghadapi pasar global.
Kemudian juga tadi di awal mungkin Pak Nanang juga sudah menjelaskan bahwa bagaimana tenaga kerja konstruksi kita ini di akhir tahun 2019 ini sudah mencapai 8,5 juta. Sementara yang sudah disertifikasi itu baru sekitar 7,39%. Sisanya 92,61 ini masih tenaga kerja yang belum bersertifikat. Artinya apa? Artinya inilah perlu adanya peningkatan kompetensi bagi pendidikan vokasi kita agar nanti tidak menambah gap dari tenaga-tenaga kerja yang tidak kompeten. Makanya perlu membangun sistem jejaring komunikasi antar pihak. Lanjut. Lanjut, ini tadi gambaran tentang tenaga kerja, lanjut. Lanjut. Nah, kemudian apa permasalahan yang kita hadapi saat ini, yaitu bagaimana tingginya kebutuhan akan tenaga kerja konstruksi yang kompeten ini berbanding terbalik dengan penyerapan dan penempatan. Jadi calon-calon tenaga kerja vokasi ini harusnya mendapat pembinaan berupa pelatihan dan sertifikasi kompetensi sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja, bukan sesuai dengan keinginan kita. Nah, apa yang diinginkan dengan dunia kerja itu tidak mungkin tidak kita penuhi, karena dunia kerja yang dinamis ini kita juga balai kita mencoba untuk mengikuti perkembangan apa dari kebutuhan dunia konstruksi tersebut. Nah, sebagai contoh, seandainya yang reguler sekarang ini kita melatih kegiatan-kegiatan pelatihan yang sifatnya sudah umum, tapi ada permintaan dari beberapa mitra kita untuk melatih khusus agar mereka bisa menampung tenaga-tenaga kerja yang kita latih itu langsung bekerja di tempat mereka butuhkan. Nah, inilah yang kita coba terapkan nanti dengan adik-adik di vokasi ini, bagaimana mereka kita latih kegiatan-kegiatan jabatan kerja yang memang dibutuhkan oleh pasar tadi. Sehingga setelah pasca pelatihan ini, mereka bisa langsung terserap di dunia konstruksi. Kemudian banyak didapati bahwa peserta vokasi yang telah dilatih tidak memiliki profesi sesuai dengan kompetensinya. Bahkan nggak jarang yang belum memiliki pekerjaan. Nah, ini saya pikir sangat miris, di mana kalau vokasi ini, sekolah-sekolah kejuruan ini kan diharapkan ini yang setelah tamat ini bisa langsung bekerja. Tapi keadaannya yang kita lihat sekarang ini malah terbalik. Banyak lulusan-lulusan vokasi ini malah belum mendapatkan pekerjaan, atau yang sudah mendapatkan pekerjaan tapi tidak sesuai dengan bidang kompetensinya. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang perlu kita mendapat perhatian kita, agar adik-adik yang tamatan dari vokasi ini bisa langsung bekerja dan sesuai dengan bidang kompetensinya. Oleh karena itu, pembinaan harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan merancang pendidikan maupun pelatihan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar industri konstruksi. Jadi tidak lagi mengikuti kemauan kita. Kemudian kan yang paling penting yaitu lagi ya. Ya, oke Pak. Tambah lagi ya. Siap. Ya, oke. Nah, oleh karenanya kita perlu memberdayakan link and match pelatihan kompetensi dengan pelatihan kompetensi langsung kerja. Lanjut. Nah, ini mungkin strategi dari peningkatan kualitas SDM, di mana di dunia pendidikan vokasi ini skillnya udah didapatkan dari sekolah, kemudian untuk upskilling atau peningkatan kompetensi ini bisa kita laksanakan dengan pelatihan, bimbingan teknis, maupun uji sertifikasi ditambah uji sertifikasi, dan menginisiasi kerjasama ini. Yang paling penting menginisiasi kerjasama dengan mitra kerja yang membutuhkan tamatan dari vokasi yang sesuai dengan spek mereka. Lanjut. Nah, ini tujuan dari pemberdayaan link and match PKLK tadi, yaitu tersedianya konsep yang bisa menghubungkan antara kegiatan pelatihan bagi vokasi dengan dunia kerja, terutama bagi calon-calon lulusan pendidikan vokasi, sehingga nanti bisa menampung lulusan vokasi yang telah mendapatkan program pelatihan kompetensi langsung kerja pada proyek-proyek konstruksi.
dan sehingga terpenuhnya kebutuhan dan kompetensi calon tenaga kerja konstruksi yang langsung kerja di dunia konstruksi yang membutuhkan. Kemudian sasarannya terpenuhi target kinerja pembinaan tenaga kerja konstruksi, meningkatkan kualitas sudah pasti, dan yang paling penting mengurangi angka pengangguran, serta bisa menjalin kerjasama dengan mitra. Lanjut. Lanjut. Nah, lanjut. Mungkin ini skemanya, skema prosesnya. Lanjut. Lanjut. Nah, ini proses bisnis yang akan kita kembangkan dari program Link and Match dengan program pelatihan kompetensi langsung kerja, di mana kita nanti akan memfasilitasi vokasi-vokasi baik itu SMK, Politeknik maupun perguruan tinggi di bidang teknik yang akan kita fasilitasi menjembatani dengan dunia industri, di mana industri yang nanti membutuhkan jabatan kerja khusus nanti akan kita latih vokasi-vokasi ini di program pelatihan kompetensi langsung kerja dengan menggunakan SKKNI, kemudian kita terapkan sinergi kurikulum, modul materi yang up to date, dan instruktur yang profesional. Sehingga nanti dari hasil monitoring ini, untuk sementara kita akan membuat kerjasama dengan mitra, bahwa peserta-peserta pelatihan yang berprestasi ini yang bisa ditampung untuk langsung bekerja di tempat mereka. Lanjut. Nah, ini ada perencanaan tahapan-tahapannya yang akan kita lakukan di program ini, dari tahapan koordinasi, kemudian sampai ada perjanjian kerjasama juga agar sama-sama memahami. Kemudian pelaksanaan pelatihan kita laksanakan setelah ada perjanjian kerjasama, dan langsung yang kita latih ini langsung ditempatkan di tempat-tempat mitra kerja kita yang sudah kita buat perjanjian kerjasamanya tersebut. Lanjut. Nah, ini standar pelaksanaan pelatihan, mungkin nanti bisa dibaca di ininya. Lanjut. Nah, ini simulasi yang akan kami laksanakan. Bagaimana contoh ini, misalnya mungkin kerjasama dengan SMK, kita latih operator alat berat yang dibutuhkan oleh BUMN atau BUMS, apa itu operator, jenis operatornya. Kemudian setelah kita laksanakan kesepahaman bersama, kita latih dengan jumlah orang tertentu, tanggal pelatihannya juga kita tentukan kapan, sampai kapan, selama sesuai standar. Kalau untuk alat berat ini selama 16 hari, kemudian kita tetapkan tanggal penempatan. Artinya kawan di proyek apa yang dibutuhkan. Artinya kawan-kawan SMK yang sudah pasca setelah tamat sekolah ini yang kita latih, nanti akan langsung bisa bekerja dengan perjanjian-perjanjian yang sudah kita buat dengan mitra. Demikian juga untuk politeknik dan universitas. Lanjut. Oke, 2 menit lagi Pak Indra. Ya, siap. Nanti kita akan laksanakan monitoring program kegiatan kita ini. Jadi nggak kita lepas begitu saja, di mana monitoring ini pada saat kita lakukan pada saat lulusan program PKLK ini telah bekerja atau magang di proyek yang dituju, bagaimana mereka ini kita lihat udah mampu belum mengimplementasikan ilmu yang kita berikan kepada mereka untuk diterapkan di dunia kerja. Kemudian kriteria penilaiannya adalah tentang keberhasilan peserta mengikuti ritme pelaksanaan kegiatan proyek di tempat dia bekerja tadi. Kemudian apakah bisa dia mengimplementasikan ilmu-ilmunya di kegiatan proyek tersebut, serta kita lihat kontribusinya besar enggak untuk proyek yang sudah dimasukinya itu. Lanjut. Nah, ini ada beberapa kendala dan permasalahan. Saya pikir ini yang bakal kita hadapi. Lanjut. Oke, lanjut. Udah mau selesai Pak Samsul? Lanjut. Kemudian kita ada evaluasi juga nanti tentang kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Setelah kita evaluasi nanti apa yang, jadi nggak kita lepas begitu saja, apa-apa yang nanti kita evaluasi akan kita rekomendasikan kelanjutannya. Lanjut. Sudah mau habis Pak Samsul? Lanjut.
Nah, ini beberapa contoh yang kita laksanakan. Ini yang sebelah kiri ini kita sudah melaksanakan link and match dengan BUMS. Ada 6 orang siswa yang kita ikutkan bekerja di PT Indopora dari hasil pelatihan kompetensi langsung kerja yang dibutuhkan oleh PT Indopora. Jadi kita latih kebutuhan Indopora itu apa, kita latihlah anak-anak SMK yang sudah tamat tersebut, dan setelah dilatih langsung diterima oleh PT Indopora. Ini juga kegiatan yang sebelah kanan ini, kegiatan pelatihan operator alat berat yang sedang berlangsung saat ini di balai kami di Citerep dengan bekerja sama dengan TEDC Bandung, Politeknik Bandung. Lanjut. Oke, demikian Bapak dan Ibu sekalian. Saya mohon maaf karena memang keterbatasan waktu, jadi nggak bisa panjang lebar untuk menjelaskan dan terkesan buru-buru. Mudah-mudahan ini di lain waktu bisa ditambah waktunya Pak Samsul, biar nggak buru-buru begini. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Samsul. Pak Indra. Terlalu mepet. Terima kasih Pak Indra, itu paparan dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah 3. Jadi contoh praktis tentang link and match. Jadi kita cukup bagus nih, Balai Jasa Konstruksi Wilayah 3 ini memberikan judul ya, pelatihan langsung kerja, contoh praktis yang link and match. Mudah teman-teman Balai 1 sama ya, karena ini sama sebenarnya programnya link and match ini dilaksanakan oleh Balai 1 sampai 7 sehingga semua daerah bisa bisa mengikuti. Kalau catat tadi banyak kendala sebenarnya itu semua. Pertama, tidak ada informasi tentang berapa kebutuhan dan berapa lulusan. Sehingga antara SNI dunia industri Poltek dengan dunia industri perguruan dengan dunia industri tidak ada yang menghubungkan, tidak ada yang menyambungkan gitu. Nah, inilah tadi yang disampaikan oleh Pak Indra, dia menghubungkan. Link and match itu salah satunya menghubungkan itu semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah siang. Kita menginjak ke pertanyaan. Jadi materinya memang cukup bagus semua sehingga kami juga sulit untuk katakanlah mengekat gitu karena semuanya adalah bagus semua. Jadi pertanyaan kami lempar untuk teman-teman semua, Bapak Ibu guru dan dosen. Pertama 3 pertanyaan dulu, tetapi mohon dibantu ya untuk panitia ya, ada yang angkat tangan dan sebagainya itu kalau saya tidak dengar atau tidak ada yang di chatting nanti mohon dibantu untuk dibacakan juga. Baik, mungkin silakan bertanya dan diperkenalkan diri Bapak Ibu sekalian dari mana, kemudian juga kalau masih ingat mau bertanya kepada Pak siapa, tapi kalau tidak nanti ya coba saya interpretasikan ini cocoknya dijawab oleh Pak siapa. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian. Ini kita atur aja dari host ini Pak, karena kalau kita buka semua ini suaranya terlalu bising. Tadi ada yang angkat tangan yaitu Pak Saidin, Pak Suban, Pak Ari, dan atas nama Menahen. Mungkin bisa Pak Saidin untuk menyalakan video dan suaranya. Ada pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh langsung. Atau Pak Suban dulu ini. Ya, baik. Makasih Mas. Sebutkan nama dan dari mana. Saya Subhan dari Waskita Karya. Izin bertanya ke Pak Bimo ya. Pak Bimo ini ketua umum saya nih di forum GM KIASE BUMN Konstruksi, ada 15 BUMN. Dan alhamdulillah bisa sharing di sini, artinya spiritnya sama ya untuk meningkatkan kompetensi personil. Mungkin bisa saya bantu untuk memasuki dunia kerja. Dari panitia. Jadi saya nanti pertanyaannya 2. Satu ke Pak Bimo, satu ke Pak Suhada tadi. Yang ke Pak Bimo, strategi apa yang akan dilakukan oleh Forum KIASE BUMN Konstruksi untuk memaksimalkan percepatan peningkatan kompetensi personil di bidang konstruksi khususnya? Karena Bapak mengelola 15 BUMN ya dalam hal KIASE, dan kalau satu BUMN saja punya 50 proyek kan berarti beliau ini punya 650 laboratorium hidup beserta teknisi dan teknisi yang memang kompeten di bidangnya. Kira-kira seperti apa Pak Bimo? Praktis dan realnya nanti yang akan diturunkan ke
forum ini. Kemudian Pak Suhada, bagaimana potensi kerjasama yang lebih praktis dan cepat lagi antara forum dengan dunia usaha, dunia pendidikan maupun LPJK atau lembaga kompetensi di lingkup Kementerian PUPR. Terima kasih Mas Moderator atas waktunya. Dilanjut ke berikutnya Pak, sampai 3. Oh, sampai 3. Selanjutnya tadi ada Pak Suban sudah ya, Pak Ari Dwi Jatmiko. Ada yang ingin ditanyakan? Ini tadi angkat tangan. Iya, saya Pak. Oke, Silakan, Pak. Saya Ari Dwi Jatmiko dari Universitas Widya Kartika ya. Di tempat kami sudah menerapkan ada mata kuliah yang berbasis BIM sama green building ya. Dan kami sudah beberapa kali berperan serta dalam pelatihan BIM di Kementerian PUPR sebagai narasumber dan green building oleh Green Building Council Indonesia. Yang kami tanyakan, kami ingin sekali untuk menyebarkan pengetahuan kami ini lebih jauh kepada para mungkin sekolah atau mungkin perguruan tinggi yang lain yang membutuhkan gitu ya. Yang kami tanyakan itu kita bisa berkoordinasi dengan siapa supaya hal ini bisa tercapai dengan baik seperti itu. Karena saya rasa di lapangan saya sendiri juga ada di konsultan, kebutuhan tenaga terampil di bidang ini mulai dibutuhkan, banyak dibutuhkan gitu ya. Dan kita sendiri juga kesulitan untuk mencari tenaga tersebut, terutama yang di daerah modeler atau mungkin di operasional yang dari teman-teman SMK selama ini masih belum bisa menghasilkan tenaga yang kami butuhkan. Gitu. Mungkin kami bisa kemana untuk bisa diselenggarakan bersama untuk teman-teman SMK supaya bisa terdapat tenaga terampil lebih banyak lagi. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ari. Waalaikumsalam. Yes. Selanjutnya tadi ada atas nama Menahan. Silakan berbicara Pak Menahan atau Ibu Menahan ini. Halo? Silakan Pak. Bu. Ya, halo, selamat siang. Siang Pak. Halo, selamat siang. Selamat siang Bapak. Ya, siang Pak. Ya. Silakan, Pak. Nama saya itu Menahem Pak ini. Oh ya. Dari Pak mana Mena Pak? biasa. Saya dari NTT, Sumba Barat. Nggih, Menahan Pak, Menahan dari NTT nggih. NTT, Sumba Barat. Saya guru SMK Negeri 1 Wanokaka, Bapak. Oh, nggih, siap. Silakan Pak, pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih. Sesuai dengan semua paparan materi yang sudah disampaikan oleh pemateri itu bagus-bagus semua. Bagi kami dunia pendidikan, khususnya SMK, itu sangat menunjang untuk kami bisa meningkatkan kompetensi siswa kami. Yang menjadi kendala kami di daerah yang cukup jauh dari dunia perusahaan-perusahaan besar untuk bisa kami magangkan siswa kami ke sana itu yang membuat kami kendala di sana, Pak. Nah, jikalau kami ingin kasih keluar siswa yang jauh, minimal kami harus mengeluarkan kos yang lumayan besar supaya siswa bisa mendapatkan kompetensi yang baik. Nah, kami juga pernah mencoba untuk membawa siswa ke dinas, contohnya PU, tapi di sana kami lebih banyak hanya siswa kami itu jadi tukang sapu-sapu, antar surat, buat kopi, ya kemampuan kompetensinya tidak ada. Jadi kalau melalui webinar ini, mudah-mudahan kami bisa diberi pencerahan dan kerjasama yang baik supaya kami bisa meningkatkan kompetensi siswa kami juga. Dan beri kami cara bagaimana untuk kami bisa bekerja sama dengan yang minimal organisasi-organisasi perusahaan besar, tentunya macam apakah itu yang bagian gambar
arsitek itu dengan konstruksi, supaya kami juga bisa membawa siswa kami itu praktek di perusahaan-perusahaan itu, meskipun perusahaan kecil tapi punya dampak yang positif bagi siswa kami. Oke, siap Pak. Sudah Pak? Bisa kami Sudah, Pak. tangkap pertanyaan. Oke. Ya. Terima kasih. Ada 3 pertanyaan, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tadi untuk Pak Bimo dan juga Pak Indra. Yang untuk Pak Ari mungkin boleh saya jawab Pak Ari ya. Dan nanti bisa menghubungin kami Pak di 0811 890 7564. 0811 untuk ini ya, untuk barangkali pengen sharing BIM ya. Kami akan di Direktorat Kompetensi, tentunya nanti izin dengan Pak Direktur gitu kan. Akan ada kalau ada permintaan narasumber bisa kami tunjuk Bapak. Bapak di Jakarta ya? Pak Ari di mana Pak Ari tinggalnya? Halo? Dari Widyatmika. Halo? Oke, itu ya Pak Ari ya, dari 0811. Dari saya di Surabaya, Pak. Oh, Surabaya. Aku Ya. Surabaya. Pak Direktur ya. Kemarin beberapa juga di Jakarta saya sempat bantu, Pak, di wilayah 3, Pak. Oke, siap di Pak Edi ya. Saya dulu pernah kepala balai di sana, kepala balai Banjarmasin, kepala balai Jakarta juga. Jadi bisa ngubungin saya nanti 0811 890 7564. 890 7564. Atau menghubungi 7564, Pak ya. panitia ya, panitia yang ini barangkali nanti ada pelatihan yang di luar bisa untuk sharing ya, karena narasumber tentang BIM ini emang agak terbatas yang kami punya juga. Mungkin itu Ya. Pak Ari ya. Ya, makasih, Pak. Untuk Pak Manahan ya, nanti mungkin bisa dijawab dari teman-teman narasumber, yaitu asosiasi kontraktor, asosiasi kapensi, dan juga semuanya. Nanti terakhir baru ada Pak Direktur Aran. Kalau dari kami adalah, ya ini Pak, magang ini kadang-kadang ya semacam itu ya, kalau ke kantor PU kan pekerjaannya kan emang administrasi kebanyakan. Maka dari itu kita nyari magangnya adalah di proyek-proyek yang besar atau proyek kecil yang sedang ada pekerjaan di daerah itu gitu kan. Nah, atau juga nanti di forum ini Pak, kami memfasilitasi forum ini untuk ke panitia barangkali bisa minta nomornya dan sebagainya. Dan teman-teman kontraktor juga bisa melihat ya bahwa teman-teman kontraktor yang bekerja di daerah itu kan bisa nerima gitu. Artinya memang forum ini adalah untuk menyatukan informasi yang terputus di tengah antara kebutuhan tenaga kerja, antara yang suplai dan demand gitu. Suplainya dari Bapak, demandnya dari industri gitu. Tapi yang menyalurkan di tengah nggak ada. Itulah forum ini kita adakan sehingga ada silaturahmi atau komunikasi melalui jalur ini. Kami persilakan Bapak Ibu yang menjawab ya, atau menambahkan Bapak-Bapak narasumber, Bapak Besuma ini kan, dari Pak Bimo dan juga Pak Indra, nanti mungkin ditambahkan oleh yang lain yang bisa menambahkan. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Samsul Bakri. Dan untuk menjawab pertanyaan sahabat saya, Pak Subhan, barangkali terkait dengan tema yang saat ini sedang kita bahas, mungkin kita akan diskusikan terkait dengan strategi yang ke eksternal ya Pak Subhan. Untuk strategi yang internal dalam peningkatan percepatan kompetensi di forum yang anggotanya 15 BUMN konstruksi, saya kira kita bahas terpisah. Tetapi yang terkait dengan teman-teman yang hadir pada saat ini, rasanya lebih relevan kalau akan saya jelaskan yang terkait dengan itu. Sekaligus izin Pak Moderator menjawab yang disampaikan Pak Menahem barusan ya, terkait dengan kerjasama tadi. Jadi untuk strategi kami Pak dari sisi forum BUMN konstruksi, ini kita juga sudah melaksanakan salah satu visi kita adalah untuk membangun percepatan kompetensi ini melalui kerjasama dengan stakeholder yang lain. Jadi kami sudah bekerja sama dengan teman-teman stakeholder dari HC, ada Dewan K3, asosiasi yang lain, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, baik yang ada di internal maupun dari insan SHE secara keseluruhan yang ada di luar. Selain itu kami juga sudah berkeliling atau mendapat undangan dari teman-teman yang ada di kampus
untuk sharing mengenai HSE ini, sekaligus juga men-sharingkan pentingnya kita memiliki sertifikasi kompetensi dalam bidang SHE atau HSE. Nah, ini juga sudah kampus-kampus sudah mengundang kita juga untuk diskusi, kemudian juga untuk memberikan pelatihan atau webinar kepada teman-teman mahasiswa sebelum lulus, dan mereka juga antusias menyambutnya bahwa ternyata penting sertifikasi yang dicanangkan oleh PUPR ini, bahwa sebelum lulus harus sudah bersertifikasi. Ini menjadi hal yang sangat penting. Nah, terkait dengan yang disampaikan Pak Menhan tadi, bahwa rasanya untuk BUMN konstruksi ini di semua daerah ini bisa menerima teman-teman yang akan kerja praktek atau apa namanya, istilahnya magang ya Pak ya. Dan dari pengalaman kami diskusi dengan teman, rasanya tidak ada lah Pak untuk teman-teman diminta bikin kopi dan sebagainya. Rasanya untuk teman-teman di BUMN konstruksi ini menurut saya profesional. Teman-teman yang magang baik dari SMK maupun dari perguruan tinggi selalu diberi tugas profesional. Misalkan untuk tugas-tugas sebagai drafter, rasanya juga banyak kita menerima teman-teman untuk magang bekerja sebagai drafter. Juga sebagai operator-operator tertentu ya Pak ya, yang memang sesuai dengan bidangnya. Apalagi teman-teman dari perguruan tinggi, banyak yang sudah terlibat dalam proses desain, juga proses-proses komersial, proses ke-engineeringan, proses produksi. Artinya seluruh BUMN rasanya untuk siap bekerja sama dan merupakan salah satu tugas kita untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengalaman-pengalaman praktek. Kami di Nusa Tenggara Timur ada beberapa proyek Pak, ada bendungan, kalau tidak salah ada bendungan, ada dermaga yang dikerjakan oleh karya-karya yang lain. Nantinya kesempatan itu selalu ada Pak. Jadi untuk teman-teman di konstruksi di daerah mana saja, ada di Nias, ada di Sumatera, kalau memang diperlukan rasanya bisa mengajukan ke proyek-proyek tersebut untuk mengikuti program magang atau bekerja paruh waktu ya Pak ya di lingkungan BUMN konstruksi. Saya kira demikian Pak Subhan untuk bentuk kerjasama kita dengan teman-teman dari luar. Untuk yang lain seperti cross audit, kemudian cross visit itu juga sudah kita laksanakan. Kemudian sertifikasi ini di forum juga menyelenggarakan Pak training dan rencana ini sertifikasi karena keburu COVID sehingga sertifikasi ini belum berjalan. Dan beberapa sudah berjalan secara online dengan Bu Ria juga, jadi hampir semua karya ada acara sertifikasi untuk peningkatan kompetensi secara internal. Kira-kira demikian Pak Subhan dan Pak Moderator. Terima kasih Pak Bimo. Terima kasih juga ponakan saya sudah magang kemarin dari Malang, tapi magangnya di BSD Pak. Oh iya. Iya, ikut tol BSD. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Pak Bimo, mereka betul-betul emang magang di lapangan. Awalnya aja di kantor untuk penyesuaian, lama-lama ke lapangan. Baik, silakan Pak Indra Suhada untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Pak siapa tadi ya, yang pertama tadi. Silakan Pak, oleh Pak Subhan tadi ya. Atau yang Pak Ari juga silakan dijawab. Silakan Pak Indra. Ya, saya tadi tertarik sama tawaran Pak Ari yang mau merangkul tadi teman-teman kita di SMK atau mungkin bahkan di Poltek atau perguruan tinggi untuk dikasih pembekalan ya, karena saya pikir ini Pak Ari yang sudah ikut program ini ya Pak ya, kita yang TOT untuk Master Instruktur di bidang konstruksi. Jadi kita ada program melatih para dosen-dosen dan juga rekan-rekan di BUMN untuk bisa menjadi Master Instruktur di bidang konstruksi. Artinya apa? Ini untuk program kita ke depan agar para instruktur-instruktur yang kita latih ini, yang kita cetak jadi master instruktur ini bisa menyampaikan nanti pada saat ada dosen-dosen atau guru-guru SMK yang akan kita latih menjadi instruktur melalui TOT. Nah, ini mendapat pembekalan materi-materi khusus, materi substansi tentang konstruksi. Seperti salah satunya tadi BIM dari Pak Ari. Maksudnya apa? Maksudnya ini nanti diharapkan guru-guru yang sudah kita latih TOT materi tadi, materi konstruksi tadi, yang substantif tadi, bisa meneruskan kepada siswa-siswa didiknya
tentang materi-materi konstruksi yang sudah diajarkan tadi. Seperti tadi yang Pak Ari tadi, BIM, kemudian ada lagi yang lain seperti rantai pasok, kemudian pengadaan barang dan jasa, administrasi kontrak, K3 dan lain-lain, itu penjenjangan sesuai dengan penjenjangannya. SMK berapa materi, kemudian Poltek berapa materi, hingga universitas berapa materi. Ini diharapkan adik-adik kita yang nantinya akan terjun ke dunia kerja konstruksi ini sudah terbekali dengan beberapa materi konstruksi tersebut. Jadi saya pikir ini sangat bagus tawarannya dan bisa kita tindak lanjuti Pak Ari nanti di Surabaya bisa bekerja sama dengan Balai Wilayah 3 di Surabaya. Kemudian yang untuk Pak Manahen ini saya terus terang agak miris ini Pak. Ada siswa didik kita dipraktekkan di praktek kerja itu Pak ya, bukan magang saya pikir. Praktek kerja di PU cuma dibuat untuk kopi. Kemudian untuk mengikuti pelatihan mungkin nih para siswa ini agak kejauhan dan memerlukan biaya. Nah, yang saya tangkap mungkin ini ada beberapa mitra kerja kita yang mungkin kalau seandainya dititipkan siswa-siswanya untuk berpraktek kerja, ini menganggap kemampuan belum memenuhi syaratnya kemampuan dari adik-adik siswa SMK ini. Oleh karenanya kami juga menawarkan sama teman-teman di Vokasi di program pelatihan kompetensi langsung kerja ini agar kita memenuhi kompetensi kerjanya. Ketika nanti mereka akan magang juga ini sudah terpenuhi. Teman-teman mitra kerja kita baik itu di BUMN atau BUMS ini merasa kawan-kawan kita ini sudah terpenuhi kompetensinya dan layak untuk bisa ikut berperan di dalam pemagangan tersebut. Kemudian untuk masalah ikut pelatihan jauh Pak pembiayaan, kita di balai-balai itu di semua daerah itu punya MTU Pak, namanya Mobile Training Unit. Mobile Training Unit ini di Provinsi NTT ada di Kupang. Nah, ini kita harapkan Pemda-Pemda provinsi bisa berperan juga. Tapi kalau seandainya Pemda provinsi punya alasan tersendiri tentang biasanya anggaran untuk pembinaan, Bapak bisa menghubungi balai wilayah kita di Balai Wilayah 3 Pak, di NTT sana, agar bisa melatih siswa-siswa Bapak dengan menggunakan MTU. Jadi sistem MTU ini jemput bola. Siswa-siswa Bapak nggak perlu didatangkan ke tempat kami, tapi MTU inilah yang bergerak dengan segala macam peralatan, kemudian dengan instrukturnya untuk mendatangi kantong-kantong tenaga kerja konstruksi kita, termasuk kalau bekerja sama Vokasi nanti termasuk sama siswa-siswa sekolah. Tinggal di ini aja Pak, dicari nanti dijajaki kerjasama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah 3 di Surabaya ya Pak ya, agar nanti bisa peningkatan kompetensi di para murid-murid Bapak yang akan selesai ini, yang akan tamat. Jadi tidak lagi nanti begitu ditawarkan untuk magang tidak disuruh buat kopi lagi Pak. Demikian. Oke, terima kasih Pak Indra atas jawabannya. Ini saya mohonkan dengan hormat untuk Pak Direktur ya, Pak Direktur Kompetensi dan Konstruksi untuk memberikan arahan, jawaban dan sebagainya namanya itu untuk peserta nih Pak. Mohon Pak, silakan. Baik. Terima kasih Pak Samsul. Maaf. Terima kasih Pak Samsul, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya banggakan, berbahagia dalam kesempatan ini. Kita sudah mendekati akhir acara, jadi seperti pertanyaan-pertanyaan tadi sudah cukup bagus. Nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang dijawab secara tertulis. Khusus untuk Pak Manahem tadi, saya sudah dengar pertanyaan Bapak. Jadi yang di daerah-daerah SMK yang di daerah-daerah itu yang mungkin kesulitan magang dan seterusnya Pak, itu yang utama Bapak programkan adalah dengan penambahan kurikulum untuk materi, kemudian Bapak mengajukan tentang guru-guru yang akan dididik atau di TOT oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah,
Nah, kemudian Bapak teruskan ke siswa, diajar, nanti akan diuji kompetensi sehingga lulus mereka sudah dapat sertifikat, Pak, sertifikat kompetensi. Setelah diuji kompetensi, mendapat sertifikat kompetensi dan sudah bisa, insya Allah sudah bisa bekerja. Nah, sesuai dengan tambahan kurikulum yang sudah ditentukan, ada beberapa jabatan konstruksi yang sudah ditentukan di dalam sesuai dengan SC 129 tadi, Pak Manahan. Juga saya melihat beberapa penanya yang tertulis tadi sudah sempat saya lihat, yaitu yang pertama mengenai apakah ada peraturan atau kebijakan pemerintah, Juklak, Juknis, panduan tentang penambahan materi untuk SMK Politeknik. Terima kasih Pak, ini dari dari STT Nusantara Mandiri, izin bertanya. Jadi saya sampaikan ini dalam forum ini Bapak Ibu sekalian, kami Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Direktorat Kompetensi, jadi sudah ada ketentuan, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sudah mengeluarkan ketentuan seperti yang berulang saya sebut, tadi adalah surat edaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi nomor 129, dan itu sudah bisa diterapkan dan memang diterapkan Pak. Nanti Bapak kalau misalnya ke teman-teman Balai Jasa Konstruksi jauh dan seterusnya, Bapak bisa berkomunikasi dengan penyelenggara acara ini, itu bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Maka itu acara ini sebetulnya saya sangat senang karena ada sayap-sayap dari Balai Jasa Konstruksi di daerah yang membantu nanti berkomunikasi dengan Balai Jasa Konstruksi untuk melaksanakan TOT khususnya, dan kemudian bagaimana seharusnya kepada semua siswa yang ada pada anak didik Bapak Ibu sekalian, baik itu perkuliahan di universitas maupun di politeknik maupun di SMK. Jadi ketentuannya seperti yang tadi ya Pak Sabri dalam pertanyaan tertulis tadi, itu adalah ketentuannya adalah surat edaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi nomor 129, Bapak bisa download mungkin atau bisa komunikasi dengan penyelenggara acara ini. Kemudian satu lagi ada pertanyaan dari Pak Beni Herbes, SMK Pembangunan Bukit Tinggi. Tanya Pak, pada hakikatnya konsep link and match dapat digunakan untuk meningkatkan relevansi pendidikan SMK dengan kebutuhan tenaga kerja. Secara real pemerintah sudah mulai memfasilitasi ini untuk SMK, tetapi tidak semua SMK tercover olehnya. Terutama SMK kecil dan SMK yang berada di daerah sangat sulit untuk mengaplikasi konsep link and match ini. Bagaimana dan apa yang dilakukan sekolah secara khusus dan pemerintah secara umum. Baik, ini pertanyaan yang luar biasa. Baik, kami sudah memikirkan hal seperti itu, Bapak Ibu sekalian, termasuk yang di daerah. Maka itu penyelenggaraan ini, kami mengharapkan kehadiran sebetulnya. Kami minta kepada penyelenggara itu untuk menghubungi daerah, sampai ke pelosok, jadi SMK, kemudian Politeknik, dan seterusnya, dengan harapan bahwa penyelenggara ini nanti bisa menjembatani apabila teman-teman ini membutuhkan membutuhkan program untuk mempercepat sertifikasi tenaga terampil, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kembali saya ulang-ulang, memiliki dasar adalah dengan SE 129 tadi tahun 2020. Sehingga Bapak Ibu silahkan Pak yang di daerah khususnya untuk berkomunikasi khususnya dengan penyelenggara atau dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah yang ada di 7 provinsi di Indonesia ini. 7 tempat di Indonesia, tapi wilayahnya se-Republik Indonesia ini. Saya rasa mungkin itu inti daripada pertemuan atau acara daring atau zooming pada siang hari ini, Bapak Ibu sekalian. Tentunya yang pertama adalah kami ingin mencapai target ya, kualitas dan kuantitas. Kuantitas adalah jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat dengan cara kerjasama dengan vokasi untuk menambah kurikulum materi ajarnya, dan setelah keluar atau lulus maka sudah memiliki sertifikat kompetensi terampil. Nah, kemudian kualitas. Nah, kualitas ini terjaga, maka itu penyelenggaranya adalah Balai Jasa Konstruksi Wilayah atau penyelenggara acara ini bisa nanti menjadi penghubung untuk pelaksanaan program tersebut. Saya rasa itu Pak Samsul
terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Oke. Terima kasih Pak Dir atas arahnya, Bapak Ibu sekalian. Saya rasa ini ya cukup jelas ya kegiatan ini, tetapi waktu ya juga yang sangat terbatas. Maka mungkin Pak Dir boleh kami konklusikan. Yang pertama bahwa kegiatan ini adalah mendasari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Adanya terobosan dari Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, yaitu tentang tadi penambahan kompetensi untuk teman-teman SMK dan perguruan tinggi dan Poltek. Yang ketiga adalah para guru ini juga selain memiliki kompetensi ngajar, juga harus memiliki kompetensi teknis yang diajarkan, sehingga perlu memiliki SKA atau SKT bidangnya diajarkannya. Selain itu juga memiliki sertifikat instruktur pelatihan kalau bisa. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya rasa forum yang bagus ini tidak cukup sampai di sini. Saya rasa harus ada tindak lanjutnya dari kegiatan ini, sehingga mungkin ada komunikasi dengan kami atau juga dengan panitia yang ada penyelenggara kegiatan ini. Saya mungkin begitu Pak Dir, nanti bisa kami sampaikan, kembalikan ke panitia Pak Dir? Atau ada kata-kata penutup Pak Dir dari Bapak? Cukup Pak Samsul, cukup Pak Samsul, kembali ke panitia. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua, para narasumber, Pak Direktur, Bapak Insinyur Nanang Handono, dan juga Pak Miftahul Aziz, Pak Dedi Adiaksa, Pak Bimo ya, dan juga Pak yang dari AKI ya, Pak Basuki dan semuanya, Pak Dandung dan juga Pak Indra yang mewakili Balai. Saya rasa pertemuan pada hari ini cukup bagus yang diselenggarakan oleh panitia ini, dan mohon panitia nanti juga menjalin komunikasi dengan teman-teman peserta yang hadir pada hari ini, sehingga ada tindak lanjutnya yang untuk menghubungkan atau memfasilitasi dari forum kita nih, yaitu Rilis Link ECMED Dunia Jasa Konstruksi. Maka kita berharap bahwa terjadilah atau terwujudlah SDM yang handal Indonesia maju. Salam sehat. Saya kembali lagi ke panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada para narasumber dan moderator. Bisa ambil untuk sesi foto bersama Pak Samsul dengan Bapak-Bapak narasumber dan juga Bapak Ibu peserta pelatihan atau webinar Link and Match ini. Siap. Ini karena ada banyak sekitar 300, jadi saya harus screenshot satu-satu. Mohon tetap ditahan untuk menghadap kamera. Mungkin ada simbol tangan atau gerakan agar kita serasi di fotonya. Tahu bagaimana Pak? Gini, oke. Jempol apa ngegem Pak Dir? Oh, ngegem. Siap. Ya. Ngegem siap. Oke, Bapak Ibu peserta bisa menyalakan videonya untuk kita sesi foto bersama, dan untuk ditahan menghadap ke kamera. 1, 2, 3. Kompeten. Ditahan ya Pak SDM. Direktur, Pak Samsul, karena ini ada banyak. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Setelah yang lain yang belum menyalakan video bisa langsung menyalakan agar kita bisa ambil foto bersama. 1, 2, 3. Untuk Bapak narasumber sudah diambil fotonya, tinggal peserta yang terbelakang ini. Oke. Ya, terima kasih Bapak narasumber dan juga Bapak Ibu peserta program Link and Match Vokasi dan Dunia Kerja. Setelah kami ambil untuk sesi foto bersama, selanjutnya saya serahkan lagi kepada Ibu Panitia dan penyelenggara untuk kelanjutan acara selanjutnya. Kita langsung ke penutup saja ya Pak. Demikianlah seluruh materi telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Hari ini diharapkan dapat menjadi salah satu bukti sejarah
kebangkitan tenaga kerja di Indonesia dalam mensukseskan pembangunan infrastruktur, tidak hanya di Indonesia, tetapi di dunia menanti kehadiran Anda. Bagi seluruh peserta yang hadir pada kegiatan ini, kami dari Panitia Launching Program Link and Match Pendidikan Vokasi dan Dunia Kerja akan memberikan secara gratis e-sertifikat yang akan dibagikan melalui email. Selain itu, bagi para peserta yang belum mendownload materi-materi tersebut, kami telah menyediakannya dalam bentuk file PDF pada grup WhatsApp dan silakan untuk mendownload. Sebelum kegiatan ini kita akhiri, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang telah kita jalankan saat ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Terima kasih kepada seluruh pembicara dan moderator yang telah meluangkan waktu, berbagi ilmu dan informasi kepada calon tenaga kerja konstruksi Indonesia. Juga tak luput kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi mengikuti kegiatan ini. Salam Indonesia, semangat dan maju terus konstruksi Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.